Ini kita mendaki via Singolangu ya. Gunung Lawu via Singolangu. Kita start dari base camp jam 8 pas. Kita lanjut. Singolangu ini terkenal dengan kampung susu. Suasananya cerah banget sumpah. Keren. Ibu, mau Bu. Turun dan sampai di gerbang. Sampai di gerbang. Sampai di gerbang. Apa ya? Dekat banget. Seru tamannya, bagus banget nih. Keren. Dari gerbang pendakian kita mulai. Berdoa dulu jangan lupa. Bambu-bambunya. Nah, dari gerbang pendakian kita udah mulai masuk ke hutan. Langsung masuk. Iya, Mas. Iya, Mas. Iya. Berhenti sebentar. Jalannya sempit, guys. Udah. Seru banget ini mah. Itu jalannya santai banget karena apa ya, startnya juga masih pagi banget tadi, jam 8 lebih dikit kita udah start dari base camp. Kita santai aja karena bukan TikTok, kita camp. Target nanti di pos 4. Kita lanjut terus. Hari ini 17 Agustus ya. Pas ini long weekend juga. Tadi dari base camp saya sendirian, tapi kemarin ada satu orang solo hiking juga. Karena memang jalur ini paling favorit sih kalau buat solo hiking, karena nggak ramai, sepi,
dan juga apa ya, vegetasinya rimbun, rapat, nggak kayak jalur-jalur populer yang lain. Seperti jalur mana ya, kayak tambak kemarin juga nih, langsung nanjak. Pelan-pelan. Nah, setelah nanjak dikit ada percabangan, kita ambil kanan, terus turun menuju ke pos 1. Tadi berangkat ke sini kan lewat itu ya, base camp Cemoro Sewu, sampai tumpah-tumpah parkirannya. Kalau sini tadi sepi banget. Paling demen kalau kayak gini mah. Nggak, Pak. Kita lewatin tadi kali. Keren. Jadi dari base camp menuju pos 1 ini masih melewati perkebunan warga ya teman-teman. Nih, ternyata di sini ada tembakau besar sama kebunan sayur. Ini pinus, ketah pinus, sedap. Astagfirullah. Nah teman-teman, setelah Makadam, setelah melewati sungai, perhatikan pelang ya, perhatikan pelang ya. Jadi tadi saya nyasar ke sana, jadi ke perkebunan warga, perladang warga. Harusnya kita ke kiri, ke puncak. Saya nggak lihat pelangnya ini karena di bawah banget ini. Nah, kita naik ke sini, pergi waktu hampir 20 menit. Jadi kitaran campground ada di atas sana. Naik terus. Harusnya udah sampai, malah nyasar. Pantesan dari tadi kok semakin turun, kok nggak ada jejak kaki. Ternyata beneran setelah saya cek map ke Blaso.
Ini jalur yang benar. Tuh, bener kan? Ah, elah. Kurang fokus. Tuh, benar. Rambu-rambu lagi nih. Wah. Alhamdulillah. Sampai di camp Kitaran 1 jam pas. Jadi kalau nggak nyasar mungkin tadi cuma setengah jam sih, setengah jam lebih dikit, karena tadi nyasar di ladang, muter-muter dulu. Terlalu ceroboh. Main rehat dulu. Setelah dari camp Kitaran tadi, kita naik lurus, terus selalu perhatikan rambu-rambu ya, soalnya percabangan banyak banget ini. Tadi aku udah kesana hampir beberapa meter, tapi kok nggak ada rambu lagi. Ternyata itu kesana ke ladang tembakau. Nah, saya balik lagi ke sini. Nah, baru lihat ini rambu-rambu, dan ternyata ada di tuh di pohon nih tuh, karena udah samar sekali. Jadi kita belok ke kiri, jangan lurus ya. Kalau ke sana kita ke ladang tembakau, puncak arah ke sini. Nih tuh, samar sekali. Tuh kan, nah, masalah. Sendawa.
kita udah sampai di pos 1, sekitar 30 menit dari camp Kitaran. Lanjut ya, lanjut aja. Wow. Jadi jalur dari pos 1 ini masih cenderung landai. Beda dari awal base camp ke camp Kitaran tadi, cenderung menanjak. Ini masih sendirian ya, belum papasan sama yang mendaki kemarin tuh, yang solo hiking kemarin. Nanti mudah-mudahan ketemu. Kalau bisa dia 2 hari mungkin bisa camp bareng lah. Lumayan ada teman. Ini hutannya keren banget. Jadi buat yang senang solo hiking wajib sih Singolangu ini, karena hutannya masih rapet. Warnanya Singolangu ini jalur klasik ya teman. Ini sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ini di puncak pasti udah ramai banget. Makanya kita milih lagi di tanggal 17 saja. Jadi yang lain pada turun, kita naik. Lumayan long weekend juga kan. Hutannya udah mulai rapat banget.
Ini jalur menuju, masih menuju pos 2 ya teman-teman. Semakin masuk semakin rapat sekali hutannya. Wow. Suaranya ya menenangkan sekali. Didominasi oleh jalur yang tergolong landai, tapi ada juga bagian yang sangat menanjak, jadi seperti lika-liku ya. Dan ini jalannya zigzag teman. Wah, mengenduk. Ini udah sekitar 40 menit berjalan. Menanjak, menanjak. Sampai di situs Watu Lapak. Nih, teman-teman. Nah, Watu Lapak ini dipercaya sebagai tempat petilasannya Prabu Brawijaya V. Tapi dulu ini nggak di kayak gini kayaknya. Banyak yang lanjut. Nah, sampai di pos 2. Tadi perjalanan dari pos 1 itu sekitar 1 jam 10 menit sampai di pos 2. Mau lepas baju tapi nyamuknya banyak banget. Mah, lepas jaket kalau lepas baju. Dari tadi nih tamat tawon. Ini masih asri banget teman-teman. Keren. Tuh kan. Nah, ini dari tadi nih. Mana tadi? Istirahat dulu, minum, makan. Nanti lanjut lagi. Santai aja lah. Sambil nungguin yang kemarin solo hiking juga, tapi belum ketemu dari tadi. Mungkin masih beres-beres atau gimana ya, masih di camp kan, di pos 3 atau pos 4. Udah selesai. Setelah makan, minum, hampir berapa ya, sekitar 40 menit. Kita lanjut lagi sambil dari tadi setelah udah bermain sama penghuni tawon-tawon dari pos 2, lanjut. Pos 2 ini ketinggian 1802 mdpl. Nah, itu berarti pos 2 ini
lebih rendah daripada base campnya Cemoro Kandang. Aduh, yang dari sana masih di base camp, kalau sini udah jalan sampai Gempor. Keren sih, tapi nanti ini langsung menanjak ya teman. Mungkin dari sini udah mulai nanjak, dari pos 2 udah mulai nanjak lagi. Santai aja. Dari tadi belum papasan sama yang solo hiking yang kemarin orang. Mudah-mudahannya 2 hari dia, 2 malam. 2 malam kan ada temennya saya bisa ngobrol bareng. Pemanasan dulu pelan-pelan dan langsung dikit. Aduh, paha gue guys, pokoknya pelan-pelan banget dari tadi. Aish, lumayan. Benar. Dua-duanya pada, bagus sih. Ya target sampai pos 3 aja dah. Pos 3 langsung dirikan camp. Di luar prediksi. Kerang dua-duanya nih Pak. Ya dulu dah. Tadi kenceng banyak kanan. Jadi full nanjak dari pos 2 ya. Nanjaknya bener-bener nanjak, nggak ngotak sih. Sampai UL-an apa? Konvensional. Biasanya kan nek Solo ki meskipun kere ngene iki Perpadu barang-barangnya kan UL-an. matrasnya paling Nah, sleeping pad. Sampeyan gak rokok ya. Aku ngerti aku. Ngapa iki? Oh, gak ada gue sleeping pad. Sleeping pad. Oh iya, Ding. Aku pengen jadi tuku doh, coba yo mikir aku. Oh iya, Ding. Jenenge iki kan kadang meletos tas. Mungkin iso tapi kudu dilemek meneh. Biar meh Mas, tuku gedean halah. Nyoba sing murah-murahan sih. Aku mikir rokokku kretek. Kadang yang ono kae bledos-bledos. Tendoku lho wis mesti cilik-cilik bolong-bolong gua akeh ngono kuwi. Kaptenan apa tenda biasa? Tenda biasa. Ngopo kok kapten Mas foto ente? Aku megah sempit aku. Oh iya sih karek kulinane sih. Ya sing kapasitas loro opo to Mas? Iya, rencana arep golek kuwi nek Mas, golek kuwi. Oh, tenda 2+1 kok. Ngene apa? Anu tendaki Sing Arundaya. Lumayan sing lagi sing anu iki ya, model lawang loro iki ya. Saiki nek gak lawang loro wis gak seru. Aksesnya gampang. Ping tuku ngene Black Sherpa. Bah, iku rencana aku golek iku jane. Mending nek sampean tuku tak saranke tekenan wae Mas. Oh, iya. Nek sampean betah nunggu lho ya.
Dek sampean gak betah nunggu, mending saya kenan wae. Order dulu. Udah sampai di pos 3 tadi, sekitar 1 jaman lebih, hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam. Tadi yang solo hiking ternyata bener Mas Cito Adventure Madiun ya. Keren, bisa ketemu. Dan ini ada juga dari Sidoarjo tadi rombongan. Satu rombongan juga berempat, jadi semuanya udah turun dan tinggal saya sendirian di sini. Syahdu sekali. Udah diriin tenda, siap-siap buat masa tidur ya. Karena kalau lanjutin ke pos 4 nggak mungkin sih, karena memang udah sore dan ini ketemu malam juga, dan treknya juga lebih ekstrim lagi dari pos 2 ke pos 3, lebih nanjak, lebih ekstrim, ada tanjakan Pengge itu. Dan mungkin karena udah keram pahanya udah keram, baru kali ini daki pahanya keram sampai untung nggak tremor ya, bisa balik lagi juga. Jadi besok aja summit. Tapi di sini suasananya malah keren banget loh. Justru rekomendasi camp kalau via Singolangu ini di pos 3 ini. Jadi tuh sebenarnya keren banget loh. Ini dapat view dari sana. Itu kalau nggak ada semak-semak juga dapat view lautan awan ya. Tadi lautan awannya keren banget tadi. Walaupun tuh angin datang dari arah sana ya. Ini suara angin, mungkin nanti semalaman angin terus nih. Tapi kita masih tertolong oleh pohon pinus ini, jadi aman dan mungkin nggak terlalu dingin sih nanti. Ya, kita masak. Udah jam 5, sekarang jam 5. Sekarang jam 5.34. Tadi dari pos 3 kita sampai jam 5.20. Tadi masih gelap banget, ini udah mulai terang. Teman-teman lihat sendiri tanjakannya. Ini curam banget, lebih curam dari pos 2 ke pos 3. Ini belum sampai ke tanjakan Pengge ya, katanya itu lebih curam lagi, kita lihat nanti. Dan jalurnya tertutup ya teman. View-nya udah mulai kelihatan tapi masih kabut. Tuh, mendung. Anginnya dari kemarin nggak berhenti, kencang terus. Tuh, full tertutup
nggak kelihatan, sama kayak lewat tambak kemarin. Didominasi oleh alang-alang tinggi banget. Jadi jalur ini tidak disarankan untuk pemula. Nih jalur menipu ya teman-teman, kayak di prank gitu loh. Jadi dari base camp sampai pos 1 dia tuh jalurnya agak naik dikit lah. Terus dari pos 1 sampai pos 2 landai banget, enak banget. Nah, habis dari pos 2, rasakan sendiri sensasinya. Langsung curam banget nanjaknya. Seperti ini. Cocok banget buat ngeprank. Nah teman-teman, setelah 20 menit dari pos 3 kita ketemu tanjakan Penggek. Kita review kayak apa nih Penggek Coyo. Wow, wow, amazing, beautiful. Bener, lebih curam sih. Wih, wih, wih. Ini mah lebih enak summit ke puncaknya daripada tanjakan ini. Serius. Tapi easy lah, pelan-pelan, nyantai aja. Alhamdulillah. Untung kemarin gak maksain bawa carrier ke pos 4. Bener gak sanggup pasti, tambah kram lagi. Kalau nggak bawa carrier kan biasa lah, nggak berat, nggak ada beban. Wow, semakin curam kawan-kawan. Iya, buset, tangganya selutut tingginya. Itu ada shelter kayaknya, ya nggak sih? Review tanjakan Penggek. Nih jalur ini hanya buat yang minat aja ya, jalur peminatan.
jalur peminatan. Ya, karena emang nggak semudah jalur-jalur yang lain. Terus kayak katanya Mas Cito kemarin, Singolangu tuh jalur buat orang-orang aneh. Iya sih, kita termasuk aneh berarti. Tapi gokil, keren. Wah, wih, nah, itu ada shelter. Ya, kabut lagi. Mendung apa kabut ya? Mudah-mudahan nanti terbuka lah di atas. Ini sebenarnya pemandangan di bawah udah kelihatan tuh. Cuma di sini kabut. Lanjut, kita habiskan tanjakan Penggik. Sedengkul. Buset. Ngakak tanjakan Penggik Coyo, gunakan gigi 1. Buset dah. Sampai shelter berapa ini? Sekitar 12 menit. Lanjut, kita habiskan. Setelah tanjakan Penggik, kita sampai di pos 4. Dari pos 3 sekitar 50 menit perjalanan. Nih, hujan kabut ya teman-teman. Full ketutup, kabut semua. Ada Edelweiss, cantik banget. Kita lanjut menuju ke pos berapa ya? Cokro Paninggalan ya. Terus 9 derajat. Sempat teman Edelweiss. Ya cuma ini Edelweiss ya. Tapi cakep banget. Lanjut. Kita sampai di Bukit Ilalang sekitar 10 menit, nggak nyampe paling. Berapa tadi ya? 17, berarti ya sekitar 10 menit bener dari pos 4. Viewnya tertutup. Kabut tebal banget teman-teman. Kita altitude di 2700-an, masih naik sekitar berapa, berarti 500 meter, 700 meter, nggak sampai sih, berarti 500 meter. Kita masih naik vertikal 500 meter. Lanjut ke Cokro Paninggalan, terus Sendang derajat. Bukit Family, ada Bukit Ilalang, Bukit Family, terus
Cakrapaninggalan. Lupa aku. Tadi lupa nggak ambil foto petanya di setelah gerbang pendakian tadi. Lupa nggak ambil foto petanya. Pokoknya kita lanjut terus ya. Sekarang jam 6.29. Jadi dari pos 3 sampai ke sini 1 jam 6 menit. Wih, aduh. Iya. Usahakan kalau kesini pakai lengan panjang, celana panjang ya teman-teman. Soalnya nih semak berduri, nyantol mulu. Lanjut terus. Wah, nih, wih, 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 ya, wih, ya. Ini drill mendaki itu yang kayak gini ya. Wow. Itu ada shelter. Apa ya? Pas apa ya? Bagi teman-teman yang belum pernah terlatih fisiknya, mentalnya, atau pengetahuannya tentang alam, tentang gunung, jangan pernah sekali-sekali solo hiking. Lihat, nih kabutnya tebal banget. Tuh. Jadi full kabut. Dia bisa saja semakin angin ke sini, dia akan semakin tebal menutup penglihatan jarak pandang. Jadi kenapa banyak orang yang hilang? Terutama di Lawu ini kan banyak sekali kasus orang hilang ya. Karena seperti itu, dia tidak paham jalur, apalagi jalurnya seperti ini. Tuh. Jadi samar, nggak kelihatan, dan dia nggak paham medan, nggak paham tentang ilmunya, panik, pisah dari rombongan yang paling utama itu, pisah dari rombongan, panik, terus nyasar karena jarak pandang yang sangat berkurang. Jadi untuk pelajaran ketika kita mendaki gunung, kita harus paham dulu tentang gunung tersebut, jalur yang mau kita daki, medannya seperti apa, treknya seperti apa. Kalau enggak, ya resikonya seperti itu. Terutama latihan fisik. Ini apa sih? Sebentar. Ini pos apa sih ini? Oh, Bukit Family teman-teman. Padang Ilalang Bukit Family. Oke. Ini jalurnya kemana ya? Sana apa ke sana ya? Oh, ke sana. Nah, kita bisa pelajari dari jalur-jalur seperti ini. Kita bisa identifikasi ya. Maksudnya apa ya? Orientasi dulu. Ini kan belum jelas nih. Di sana tadi kelihatan ada jalur sedikit. Sini juga ada jalur. Maka kita lihat ada tanda-tanda tanda-tanda untuk ke puncak enggak kayak gini. Nah, ini nih, lihat nih. Tuh. Tuh, kayak gini ya. Seperti yang di bawah tadi. Nah, kita ketemu jalurnya. Emang tertutup. Kita lanjut.
ke kalau Bukit Family Cokro Paninggalan, berarti Cokro Paninggalan. Lanjut ke Cokro Paninggalan. Tuh, bener kan? Kita selalu orientasi seperti ini. Apalagi kalau situasi berkabut kayak gini kan, semakin susah untuk orientasi medannya. Kita lanjut. Sampai di pos 5 Cokro Paninggalan, tinggian 2913. Jadi dari Bukit Family sekitar 3 berarti 40 menit, 23 menit. Dan dari pos 3 itu berarti 40 menit, 1 jam 40 menit. Ini ketinggian 2913, berarti masih 300 meter lagi elevasi vertikal. Keren. Basecamp Singolanggung. Harusnya kalau ini cerah bisa lihat view keren banget ini. Lanjut. Ada space camp muat 1 tenda besar. Tenda besar ya, 2 kecil. Lanjut lagi ke Sendang Derajat. Masih full kabut dan belum kebuka. Ya teman-teman lihat ya, masih full kabut, basah semua karena semak-semaknya berembun basah. Dan jadi masih perjalanan menuju Sendang Derajat. Dadar. Ini suhu sekitar 19 derajat. Treknya masih sama, trek. Jadi ini sudah bertemu dengan pohon cantigi. Nah, tandanya kita sudah berada di ketinggian 2800-an mungkin. Tadi berapa ya? 29. Tadi udah 29, berarti ini sudah 3 ribuan. Mungkin sudah sekitar 3 ribuan mdpl. Tuh, sudah bertemu dengan cantigi. Serutut. Ya. Sekarang masih jam 7 lebih 1/4. Anginnya dingin. Udah sampai di 9 derajat kayaknya. Nah, beneran nggak kelihatan apa-apa.
derajat, jam 7.37, berarti sekitar 36 menit dari Cakra Paninggalan. Dari pos 3 sekitar 2 jam 10 menit. Lanjut, turun dulu. Keren banget ini rambutnya, euy. Dari 9 derajat kita belok kiri. Tadi ada belakangnya langsung arah puncak. Jadi jam 7.40 dari 9 derajat. Yes. No rival. Mas, ya mas. Tadi masih banyak pendaki ya, dari Cemorosewu. Nggak kelihatan apa-apa nih. Keren. Justru view seperti ini ya, mungkin lebih siap. Pertama kali ini dapat kabut yang setebal ini. Malah suka gue. Nah lihat, ini jalur Harga Dalam, jalur puncak ke arah sini. Pokoknya naik ke atas terus. Sini juga bisa sih jalan. Nah, udah lihat berapa menit?
Di puncak ramai banget. Kita ke tempat favorit, Gegerboyo. Tadi sampai puncak jam 7.55. Berarti dari Sendang Derajat sekitar 15 menit. Dan ini ke Gegerboyo. Gegerboyo. Keren banget. Tapi view-nya full kabut. Gak apa, kita istirahat dulu. Lanjut ke turun lagi. Jadi sekarang jam 7.57. Berarti dari pos 3 sekitar berapa ya, 5.22 sampai 7.57, anggap saja jam 8. Belum. 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit guys, dari pos 3. Yakin cepet amat ya. Tapi tadi nggak istirahat sih aku. Jelas nggak pernah istirahat. Full tembok. Teman-teman, dingin banget. Nih masih full kabutnya dan anginnya kencang banget. Balik cantik ini karena anginnya dari arah sana. Nih. Suhunya sekarang jam 18, suhunya 16 derajat. Karena saya jam tangannya saya pakai, ini masih kena hangat dari tangan saya. Mungkin aslinya bisa jauh di bawahnya nih, bisa 13 sampai 11 derajat suhunya. Nih tangan saya sampai mati rasa dua-duanya, merah banget, menggigil. Dan nggak bisa lama-lama di sini, istirahat bentar, makan camilan biar hangat, minum, nanti langsung balik turun lagi.